Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama developer awam di sini. Di video kali ini kita akan bahas cara menggunakan text editor menggunakan Laravel Liveware ya teman-teman ya. Di sini kita akan coba text editornya menggunakan Quill ya teman-teman ya. Quill ini text editornya pakai Quill yang dimana saya sering menggunakan ini ya teman-teman ya untuk menggunakan text editor di Laravel Liveware ya teman-teman ya. Oke, bagaimana cara penggunaannya? Kita langsung saja. Oke, sebelum kita mulai, di sini kita akan menggunakan Quill versi 2.0.3 ya teman-teman ya di saat video ini kita rekam, dan dimana di sini kita pakai Laravel versi 12. Oke teman-teman, kita pakai Laravel versi 12 sama Laravel terbaru ya teman-teman ya, PHP versi 8.2 sama Quill text editornya versi 2.3. Oke, jadi untuk video kita kali ini kurang lebih hasil akhirnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah di sini kita punya text editor, kita langsung simpan ke dalam database-nya kita. Nah di sini kita banyak toolbarnya ya teman-teman, boleh bold, italic, underline, ada banyak lah teman-teman, boleh cek nanti. Nah kurang lebih seperti ini, ada bold, underline, italic, teman-teman boleh masukkan link juga di sini. Nah ini bisa pakai code juga, pakai ada hurufnya juga, ini ada rata kiri rata kanan, sini bisa juga pakai list. Nah ini ada untuk headingnya, ini ada untuk warna juga, ini warna merah. Nah ini ada banyak ya, bisa foto juga sama boleh video, embed video nih, URL. Jadi kurang lebih seperti ini pas kita save, datanya berhasil disimpan. Nah kalau kita refresh, nah nanti datanya tampil seperti ini teman-teman yang di atas nih. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita rapiin dulu ya, width-nya LG. Nah oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, datanya ini yang tadi yang udah kita submit dari description-nya nih teman-teman. Kita coba hapus lagi dulu. Jadi data yang tersimpan database itu bentuknya HTML ya teman-teman ya. Nah ketika kita submit, berhasil keluar pesannya, ini langsung otomatis kosong. Kurang lebih seperti itu. Oke, bagaimana caranya? Kita langsung saja. Pertama kita install Liveware-nya dulu ya teman-teman ya. Oke, kita install Liveware-nya dulu. Di sini kita pakai Liveware versi 3.6.2 ya teman-teman ya. Oke, kita udah berhasil install Liveware-nya. Sekarang kita coba running dulu. Oke, sini kita udah pakai Laravel 12 ya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja install. Kita di sini ini by default di Laravel 12 sudah pakai Tailwind ya teman-teman ya. Udah pakai Tailwind, jadi kita bisa langsung pakai resource-nya Tailwind gitu teman-teman. Oke. Di sini kita akan buat satu view lagi, kita buat view baru ya teman-teman ya.
Kita buat view baru. Di sini kita coba ganti namanya form aja ya teman-teman ya. Oke, di sini kita kasih form. Kita buat dulu form sederhananya. Kita masukkan file-nya untuk install Tailwind CSS-nya. Tapi kalau teman-teman menggunakan Tailwind, teman-teman harus lakukan npm install dulu ya teman-teman ya, agar Tailwind-nya bisa langsung jalan. Oke, Tailwind-nya coba kita jalanin npm run dev. Oke, berjalan. Nah, di sini kita akan coba jalankan dulu Tailwind-nya. Di sini saya pakai template ya teman-teman ya. Kita pakai text editor dulu. Oh, text area. Nah, yang ini kita copy dulu. Nah, terus kita masukkan ke sini. Kita coba cek dulu apakah Tailwind-nya kita sudah masuk atau belum. Oke, kita coba cek webnya. Kita arahin ke form. Oke, udah jalan, tapi ini harus kita install lagi Tailwind CSS untuk form ya teman-teman ya. Agar formnya bisa jalan. Kita install. Oke, jangan lupa di impor ya teman-teman ya. Kalau di versi 12, nah teleformnya itu ada di dalam sini. Dia ada di sini. Impor. Kita masukkan pluginnya ke sini. Oke, coba kita cek lagi. Nah, oke udah jalan ya. Oke, udah jalan. Nah, sekarang kita buat dulu, kita rapihin dulu formnya kita ini. Ini kita kasih form. Ini kita buat view-nya dulu ya teman-teman ya, agar kita gampang nanti untuk melanjutkannya. Kita kasih form dalamnya. Mana form ini, kita kasih hacknya screen width-nya full flex. Oke, coba cek. Nah, udah di tengah-tengah. Ini kita kasih max width-nya LG biar agak besar. Full.
Aurumnya 3. Width-nya text area. Kenapa text area ini apa? Coba kalau kayak gini, oh ini full. Ini ini oke. Kita rapiin dulu ya teman. CSS. BTMD. Oke. Kita udah punya width-nya text area-nya ini. Text area-nya kita kasih label aja. Ini description. Oke, ini description ya teman-teman ya. Oke, kita tambahin oke, di sini kita tambahin button. Tambahin button, kita pakai tadi kita butuh button yang small aja ini. Small button. Submit. Oke, kita kasih ke flex justify and kasih margin topnya 4. Oke, ini description, ini kita submit. Oke. Oke teman-teman, di sini kita udah punya desain untuk text area-nya sama submit untuk implementasi text editornya kita. Nah, pertama sebelum kita pakai text editor ya teman-teman ya,
Sini kita coba submit dulu pakai teks area biasa untuk datanya, cara penyimpanan datanya ke dalam database-nya kita gitu. Oke, kita coba kita kasih PHP artisan migrate. Oke, nanti untuk migrate. Kita udah punya database-nya, library editor. Ini. Nah, kita coba buat dulu artikel lah ya, teman-teman ya. PHP artisan. Oke. Dimana artikel ini isinya description aja lah ya, teman-teman ya. Jangan string, kita kasih teks ya, teman-teman ya. Si long text ya kalau Laravel. Kita coba cek tipe data Laravel. Untuk migration, kita cari teks. Oh ya, long text ya, teman-teman ya. Nih, long text. Oke. Oke, di sini jangan lupa kita allow aja semuanya ya, teman-teman ya. Protected. Oke, baru kita jalanin. Oke, sekarang kita udah punya table artikel ya. Nah, ini description. Nah, description inilah nanti kita untuk menyimpan text area atau hasil dari text editornya kita ya, teman-teman ya. Oke. Nah, di kita udah punya artikel, tabelnya. Sekarang kita akan buat liveware-nya ya, teman-teman ya. Akan buat liveware-nya. Ini kita clear dulu. Desain where buat artikel. Oke, sekarang kita udah punya liveware artikel sama view-nya ya, teman-teman ya. Nah, view artikel. Nah, jadi form yang tadi ini kita masukkan ke dalam liveware-nya. Ini, teman-teman. Sini. Terus kita kasih di sini. Artikel. Oke, coba kita cek. Oke, berhasil ya, teman-teman ya. Nggak ada masalah ya. Datanya tetap tampil. Nah, sekarang kita fokus ke artikel ini. Oke, ini formnya kita close saja. Webnya kita close saja. Oke, sekarang kita fokus ke artikel liveware sama. Oke, kita fokus di artikel ini ya, teman-teman ya. Sama nih artikel untuk komponennya. Oke, nah sekarang kita normal dulu ya. Nah, di sini kita di text area kita kasih wire model description. Sini jangan lupa teman-teman daftarin public $description. Oke, kosong ya. Seandainya kalau kita buat di sini ada value-nya, harusnya di sini ada nih. Nah, masuk dia. Oke, sekarang kita sini di form submit. Nah, ini kita kasih tipenya submit. Oke, nah ini kita kasih
wire submit, namanya save aja ya teman-teman ya. Oke, di sini kita tambahkan wire loading, atributnya disable. Jadi ketika di submit, buttonnya langsung auto disable ya teman-teman ya. Oke, sini kita kasih ini required. Oke, seperti ini. Sini jangan lupa teman-teman buat function save, public function save. Oke, coba kita dadam aja dulu. $this description. Coba kita tes dulu. Oke, datanya berhasil ya teman-teman ya. Masuk, coba kita testing, save. Nah, datanya ada ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita akan coba integrasikan menggunakan Quill-nya langsung. Oke, kita masuk ke dokumentasi. Nah, di sini kita pakai CDN ya teman-teman ya. Ini kita copy aja CDN-nya. CDN-nya kita copy. Terus kita masukkan ke masternya kita. Master layoutnya kita ya teman-teman ya. Terus sama jangan lupa ini library JS-nya. Itu ada di bawah. Ini. Oke, sekarang kita tinggal jalanin editor seperti ini. Kita buat di artikel di atas ini. Kemudian scriptnya kita inisiasi. Oh, ini kita kasih script dulu. Nah, oke, seperti ini ya. Ups, salah. Oke, seperti ini. Ini ada editor. Nah, di sini seperti ini. Kita coba cek lagi. Nah, sekarang udah dua ya, teman-teman ya. Text area sama description. Oke. Nah, sekarang text area-nya kan kita nggak butuh nih. Area kita nggak butuh, kita copy, kita ini aja, kita komen dulu. Oke, sekarang kita punya description seperti ini. Nah, ini kalau kita submit, nah nol nih, wire description-nya itu kosong teman-teman gitu. Jadi apa, bagaimana kalau contohnya nih, langsung aja kita buat di sini nih, contohnya wire model description, bisa nggak? Coba kita coba ya, kita submit. Nah, tetap nggak bisa teman-teman, jadi nggak bisa gitu, nggak bisa. Jadi wire model itu untuk form ya teman-teman ya, bukan untuk elemen. Nah, bagaimana cara mengambil elemennya dari text editornya kita gitu teman-teman. Jadi caranya kita set nih. Nah, jadi ketika by default nih, kita ambil value-nya si Quill itu ya teman-teman ya. Jadi kita ambil Quill root HTML. Ini kita coba kita log dulu ya. Coba kita log. Lihat lognya. Oh, nggak ditemukan ya teman-teman ya. Kan. Jadi di sini kita coba konten. Ini salah.
Install, kita udah install. Nah, di sini kita bisa config ya teman-teman ya. Kita mau bikin placeholder contohnya seperti ini. Jadi by default ini kita nggak perlu. Nah, jadi kita di sini kasih placeholder. Nya seperti ini. Kita cek. Nah, this is area, di text area placeholder. Di sini kita coba panjangin. Height-nya kita kasih 300 px. Oh, berubah ya. Kita coba cek cara manjangin besarnya. Oke. Coba kita kasih height di sini 96. Oke, kita di dalam. Oke, baru dia berhasil ya teman-teman ya. Jadi harus seperti ini. Ketinggian ini kita kasih aja 40. Oke, nah sekarang ini margin topnya kita naikin. Oke, naikin lagi kejauhan. Oke, sapinya udah oke. Nah, oke. Sekarang kita coba ngambil datanya dari text area. Nah, ini kita submit. Dia masih 0 ya, teman-teman ya, untuk description-nya. Sekarang kita buat pakai nih, event on text change nih. Nah, jadi kita panggil di sini quill on text change. Sekarang ini kita kerja dulu lognya. Kita quill root inner HTML. Oke, kita lihat dulu. Oh, ini ada error ya teman-teman ya. Quill is not defined. Oh iya, ini kita satu. Oke. 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 Nah, ini udah masuk nih. Jadi datanya udah masuk ketika on change. Ini. Nah, datanya udah masuk ya teman-teman ya. Tentunya kita pakai B. Ini kita kasih B. Terus ini kita oke. Terus nah kita kasih tanda miring seperti ini. Tuh, oke, atau enggak ini kita ganti normal gitu. Oke. Nah, pas kita submit, nah masih 0. Nah, caranya sekarang kita tinggal set aja. Nah, pakai ini teman-teman. Kita set description tadi ke quillnya. Pakai quill tadi seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi nih. Kita refresh dulu.
dulu. Nah, oke, di sini kita coba cek lagi. Nah, teman-teman lihat. Nah, ketika kita klik nih, dia langsung hilang nih, teman-teman. Nah, dia langsung hilang tuh. Kenapa dia langsung hilang? Karena kita set langsung description ke dalam ini. Nah, cara ngatasinya kita buat wire ignore di editornya gitu. Jadi kita tambahin aja di sini wire ignore gitu. Jadi ini editornya nggak perlu di restart ketika ada perubahan gitu. Nah, jadi ketika kita tambahin, cek lagi nih. Nah, ini adalah sebuah artikel. Teman-teman boleh lihat ini dia kalau lagi loading, dia ini submitnya disable. Yang akan kita coba seperti itu. Atau enggak ini kita tebalin. Terus ini kita kasih atau kita tambahkan link ya teman-teman. Tambahkan link, save. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau kita submit, nah, baru dia dapat datanya nih. Nah, dapat datanya. Nah, datanya ini kita simpan ke dalam database-nya kita gitu teman-teman. Nah, tadi kita buka live artikelnya kita sini. Nah, ini kita simpan ke dalam database artikel, create description dollar. Seperti ini. Nah, setelah berhasil disimpan, teman-teman langsung reset. Nah, langsung hilangin gitu. Kita coba. Ini untuk testing. Submit. Gagal. Artikelnya belum kita impor. Oh iya, artikel ini sama ya teman-teman ya. Jadi nama modelnya sama nama levernya itu sama. Jadi dia bingung mana itu. Jadi kita coba ganti aja. Kita coba buat, kita ganti aja untuk levernya ya teman-teman ya. Kita ganti levernya jadi PHP artisan make live wire. Ini kita buat form aja. Oke, form aja. Nah, ini kita copy, kita masukkan ke dalam form. Oke, artikelnya kita, oke, ini artikelnya ini kita hapus aja ya teman-teman ya. Kita hapus, pakai form aja. Terus artikel yang ada di sini kita copy aja masuk ke form. Oke, kita hapus artikelnya. Coba cek lagi. Oh, komponen formnya. Nah, kita ini belum ada, ini kita ganti form. Oke, berhasil. Kita coba lagi. Ini testing saja. Bisa submit. Oke, harusnya berhasil teman-teman. Kalau kita cek database, nah datanya udah masuk. In testing aja. Tapi kenapa ininya nggak terhapus teman-teman? Karena kita implementasi wire ignore. Jadi kalau kita pakai wire ignore, jika ada perubahan apapun
ya teman-teman, itu akan diabaikan. Apalagi ini kan bukan wire model ya teman-teman ya. Nah, wire modelnya kan bukan di sini nih. Wire modelnya kita tadi setnya ketika dia di sini gitu teman-teman. Nah, jadi bagaimana ketika di submit, dia langsung ini terhapus gitu teman-teman. Ketika datanya masuk. Oke. Biar tidak, contohnya ini kan masih ada nih. Nah, kita submit. Datanya berhasil, kita coba cek. Nah, tapi dia kosong karena kita udah ketika kita save, kita langsung set description-nya itu kosong gitu teman-teman. Nah, bagaimana untuk benar-benar real menghapusnya? Nah, kita pakai event lever, pakai dispatch ya teman-teman. Kita pakai dispatch access itu teman-teman. Kemudian nah di sini di formnya yang di sini kita akan panggil live wire on success. Nah, fill routiner HTML-nya set dia kosong gitu, atau teman-teman boleh langsung ini set kosong juga. Oke, kita akan coba testing submit. Nah, dia langsung hilang kan. Nah, kita cek. Nah, dia masuk nih gitu. Nah, sekarang agar kita tahu dia udah berhasil submit atau enggak, kita pakai tambahin message-nya teman-teman. Kita tambahin message-nya. Kita tambahin message-nya, nanti kita coba buat di sini. Kita kasih aja dulu form berhasil disimpan. Oke, masih disimpan. Ini kita kasih kelasnya si teksnya base, teksnya kita kasih bg-nya green 400, paddingnya 2. Coba cek. Oke, berhasil. Kita kasih ini teks white. Oke, kita kasih rounded LG. Oke, sepertinya paddingnya teksnya aja, padding kita kasih 1. Oke, roundednya terlalu masih. Oke, berhasil disimpan seperti ini. Nanti teman-teman boleh rapikan aja lagi sesuai kebutuhan teman-teman ya. Margin bottomnya kita kasih 2, bisa ya. Ini kita pakai div aja lah. Oke, form berhasil disimpan. Kita kasih teksnya center ya teman-teman ya. Nah, di sini kita kasih if session has success. Kita work dulu. Ini kita panggil session success-nya. Oke. Kemudian di formnya di sini kita tambahin session less success article created successfully. Oke, sekarang kita akan coba cek lagi.
Ini ada apa? Kita kasih bold, kita simpan. Oke, berhasil. Tapi kenapa ketika berhasil, nah dia langsung hilang tuh atasnya teman-teman. Dia langsung hilang sessionnya gitu. Nah jadi sessionnya ini kita keluarin aja dari sini, terus kita kasih ke sini. Jadi dia tidak masuk ke liveware. Oke. Ini kita akan coba cek lagi. Ini testing. Oh, belum. Tapi dia nggak tampil ya, teman-teman ya. Oke, dia nggak tampil. Nah, sini tadi kolom description nggak bisa kosong. Tes. Oke, dia langsung hilang. Kalau kita tambahkan ignore kayak gimana? Nggak bisa. Harusnya nggak bisa ya. Coba. Nah, dia tetap tampil ya teman-teman ya. Tampil berarti satu-satunya cara biar ini kita manfaatkan dispatch-nya teman-teman. Oke, kita nggak perlu pakai ini, tapi kita butuh ini. Ini kita hapus, kita kasih kayak gini. Oke, kasih di sini ID message success. Oke, sekarang kita manfaatkan dalam form ini. Kita copy. Ini kita parsing value-nya. Oke. Nah, jadi di sini kita terima responnya. Kemudian di sini kita kasih set success dari response message. Oke, kita akan coba cek. Tapi dia ini masih kelihatan ya. Oke, caranya ini kelihatan. Jadi ini kita nggak perlu. Kita kasih ini hidden. Oke, jadi ketika itu kita remove hidden-nya, kita masukkan text kontennya. Oke, kita coba tes. Oh, dia nggak tampil ya teman-teman ya. Kita kasih set timeout. Tes. Masih belum, kita akan coba cek. ID message success. Dan class list remove add. Ini kita cek log message successnya. Tes. Oke, dia benar.
Oh iya, masih tetap belum ke remove. Message success, dia belum ke remove. Coba di dalam. Baru berhasil ya teman-teman ya. Jadi kita harus masukkan, jadi harus kita kasih jaraknya seperti ini. Ini kita udah banyak ya. Ini kita coba hapus dulu. Kita empty dulu. Oke. Sekarang kita cek lagi. Ini testing. Oke, kita submit. Oke, artikel created successfully. Oke, kita cek database-nya kita. Nah, dia berhasil masuk. Gitu teman-teman. Nah, sekarang cara nampilin datanya sama aja ya teman-teman ya. Coba di sini kita kasih public, kasih mount-nya, kita articles seperti ini, terus kita kasih $this article sama dengan article all. Oke. Oke, sekarang di sini kita tampilkan artikelnya di atas, di samping, atau di bawah. Oh, di atas. Di atas saja ya teman-teman ya. Kita coba list. Card. Oke, seperti ini aja. Cardnya simple lah, yang ini aja. Kita kasih for each articles. Di sini kita kasih $item description. Oke, nah ada di atas ya teman-teman ya. Nah, ini kita kasih MW-nya 10. Oke, seperti ini. Button aja lah. Testing, tapi ini kan ini testing aja nih, kayak gini. Nah, ini kan masih bentuk HTML. Nah, jadi kita harus pakai back ticket. Kita harus pakai tanda seru untuk menampilkan HTML seperti ini. Nah, ini. Oke, sekarang kita coba lagi. Ini testing kedua. Nah, tapi di testing ini kita tambahin ini. Terus di sini kita kasih link. Kedua link. Kasih tanda U. Oke, kita submit. Created successfully. Ini kita refresh. Nah, testing kedua link. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nanti jadi ada di samping ini gitu teman-teman, datanya udah berhasil. Nah, ini data yang ditampilkannya gitu tuh. Ini kan link nih, kalau kita klik, nah dia nanti pergi ke link yang ada kita. Oke, jadi kurang lebih penggunaan Livewire dan text editor kurang lebih cara penggunanya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk Quill sendiri ini ada banyak formatnya ya teman-teman ya. Nah, formatnya ada banyak.
Kita coba toolbarnya. Toolbarnya ada apa aja sih? Nih, ini banyak, ada banyak ya teman-teman ya. Teman-teman boleh pakai nih toolbar optionnya. Ini kita copy aja semua nih. Kita copy, kita pakai semua untuk toolbar optionnya. Ini toolbar option. Terus kita panggil modul sini. Ini. Oke, coba kita cek. Nah, ini udah banyak ya teman-teman ya. Nah, ini ada bisa masukin video, kita masukin gambar, masukin link, masukin kode-kodenya kita. Masukin kode, contohnya nih kayak gini. Nah, masukin kode kayak gini. Teman-teman boleh cek, ini ada rata kiri, rata kanan. Coba kita ambil dulu datanya, lorem, generatornya. Biar kita akan coba dulu rata kiri, rata kanannya ya teman-teman ya. Oke, ini yang atasnya kita hapus dulu aja biar rapi. Ini kita komen dulu. Oke, button submitnya kita kasih aja lagi 20. Oke, masih kurang ya. 30. Kejauhan 25. Oke, nah ini ada banyak ya. Copy. Nah, ini kita kasih rata kanan. Nah, tengah-tengah. Nah, ini justify. Nah, ini normal nih. Nah, normal. Teman-teman boleh pilih hurufnya juga. Mau serif, mono space, sans serif. Nah, teman-teman boleh kasih backward. Nah, ini rata kiri, rata kanan, kasih list, kasih angka. Nah, ini banyak ya teman-teman ya. Tuh. Nah, teman-teman boleh cek satu-satu. Nah, saya sih biasanya menggunakan quill ini ya teman-teman untuk Laravel Livewear-nya saya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk video kali ini. Kita membahas untuk integrasi menggunakan text editor di Laravel Livewear. Oke, semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman semua untuk membuat project teman-teman ke depannya. Semoga membantu. Nah, buat teman-teman yang menganggap video ini membantu teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-temannya teman buat siapa saja yang memerlukan video ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam developer.